Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bersama saya di channel Mas Abi Teknisi ya. Baik teman-teman, pada video kali ini ada dinamo. Ini dinamo kipas angin besi ya, mereknya Trisonic ya. Dan dinamo ini kendalanya terbakar di bagian konektor ini ya, di bagian sambungan ini. Jadi di bagian sambungan antara kabel spool dan kabel speed-speednya ya. Jadi di sini sudah kosong semua dan otomatis harus dibongkar semua, diangkat semua. Dan yang terjadi apa teman-teman? Jika sudah seperti itu, yang terjadi hasilnya setelah kita bongkar seperti ini. Jadi amburadul ya, jadi brodol, putus semua ya. Nah, jika sudah seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki untuk dinamo kipas angin yang sudah kondisinya seperti ini ya? Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama untuk memperbaiki ya. Kira-kira dinamo ini masih bisa diperbaiki atau tidak? Oke teman-teman, langsung saja. Jadi yang pertama kita cek ya. Oke teman-teman, sebelumnya sambil menyaksikan video ini ya, teman-teman bisa membantu saya ya, dengan cara teman-teman bisa membantu channel saya ini ya, dengan cara apa teman-teman? Dengan cara memencet tombol like dan subscribe ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Dan silahkan ditonton video ini dari awal hingga akhir ya, supaya teman-teman nanti lebih paham ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar ya, atau hanya sekedar menambah ilmu ya, silahkan disimak video ini. Spool ini, dinamo ini ada dua bagian kabel ya, itu dari gulungan sebelah luar dan sebelah dalam ya. Untuk gulungan sebelah luar sendiri, ini adalah starting teman-teman. Starting ini satu kabel ya, satu kabel dia mempunyai 4 puli ya. Ini puli ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ya. Ini sebelah luar, ini satu kabel ya. Untuk ujungnya ini, nah kelihatan ya teman-teman, ini ujung sebelah kanan ya, dan ini ujung sebelah kiri teman-teman. Nah ini ujung sebelah kiri ya, ini di bagian luar teman-teman. Nanti akan kita tester apakah masih menyambung, dan ini memang ada beberapa bagian yang putus ya. Kebetulan ini yang putus di bagian kabel runningnya ya, running yang satu kabel. Jadi kita mungkin lebih mudah untuk mencarinya nanti yang putus. Dan untuk bagian dalam ini teman, bagian dalam juga mempunyai 4 puli ya, 1, 2, 3, 4 ya. Dua kabel speed ya, dan satunya adalah kabel bantu atau starting ya. Jadi semuanya total mempunyai 4 kabel. Jadi sebelah kanan 4, sebelah kiri 4 ya. Jadi yang masuk 4, yang keluar 4. Nanti akan kita cek semua. Oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah ini yang tadi gulungan sebelah dalam, ini sebelah kanan 3, dan ini yang sebelah kiri 3 ya. Kan kita tester terlebih dahulu. Nah. Ini dari ujung-ujungnya harus menyambung teman-teman ya. Kalau tidak menyambung berarti ada yang putus ya. Kita ambil salah satu, dan di sini salah satu juga kita nyalakan dulu teman-teman. Belum nyala. Nah, kita ambil acak dulu ya, kita cari mana yang nyambung, kita tester. Nah ini nyambung ya, 240 ya.
Coba akan kita sisihkan 240. Selanjutnya satu lagi ya, 11 maksudnya. Nah ini ya, 63 ya, 63 kita dapatkan 2 kabel ya. Ini masih menyambung, tinggal satu lagi ya. Nah ini 93, 95 ya teman-teman. Nah, jadi ketiga kabel ini masih menyambung. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita tes untuk gulungan yang runningnya ya. Ini di bagian sini terjadi putus temennya, karena terbakarnya di bagian sini. Ini sisa-sisa gosong dari kabelnya, dari selongsong kabel ya. Ini kalau kita tes dari ujung sini, dan ini ujung keluarnya teman-teman, ini ujung keluarnya, kita tester nggak nyambung ya, karena terjadi putus di bagian sini. Ini akan kita cari teman-teman ya. Oh ini teman-teman, jadi putusnya di bagian sini ya, terlihat ya. Ini yang ketemu baru 2 ya yang putus ya. Ini sepertinya 3 teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, jadi putusnya sangat pendek ya. Ini ada 3. Kita cari dari bagian yang sebelah sini ya teman-teman. Ini. Oh 2 ini. Ini kita simpan dulu yang tadi ya, untuk bagian starting dan bagian speed ya. Kita fokus ke bagian ini, yang putus adalah bagian runningnya teman-teman. Ini ketemu 2 ya, kan kita tester ke 2 ini, kita kerok terlebih dahulu ya. Jika dari ujung sini sudah mati ya, karena putusnya di sini, otomatis tidak akan menyambung ke bagian yang sebelah kanan ya. Kita akan mencarinya, kita akan pindahkan nanti ya. Kita cari yang nyambung ke bagian sini dulu, bagian kanan ya. Oke teman-teman, karena tidak ketemu ya, tidak ketemu yang putus, jadi kita akan melakukan teknik pencubitan ya. Pencubitan ini maksudnya bukan kita cubit seperti mencubit kulit ya, tapi akan kita potong lagi, kita cari ya, istilahnya akan kita cari jalan pintasnya. Jadi jika putusnya tidak ketemu ya, atau putus banyak gitu, kita cari, kita kira-kira saja teman-teman, daerah yang tadi dekat dengan yang putus ya. Nah seperti ini
Mudah-mudahan nanti berhasil ya, ketemu ya. Akan kita angkat ya yang putus, yang telah kita putus tadi. Hanya harus kita kerok ya. Nah ini ada yang putus pendek nih. Oke. Dan kita sisihkan yang pendek. Nah itu. Jadi jika kita mengerok satu persatu akan susah ya. Jika sudah banyak ini, mau nggak mau akan kita bakar teman-teman. Kita menggunakan korek. Nah, setelah itu baru kita kerok teman-teman. Jadi cara seperti ini atau cara menghidupkan kembali dinamo yang sudah terbakar ini kita harus telaten teman-teman. Dan mungkin banyak teman-teman yang berpikir kenapa nggak ganti baru saja karena murah. Nah, bener teman-teman ya, daripada kita pusing-pusing puyeng-puyeng mencari yang putus. Nah, apalagi nanti cara menggabungkan lagi seperti apa. Nah, banyak yang bingung, mending beli baru saja. Nah, tinggal pasang, tinggal nah, itu sebenarnya bagus ya, lebih enak seperti itu teman. Saya pun mau, jika maunya pelanggan seperti itu, oh mas ganti baru saja mas. Nah, ya nggak apa-apa ganti baru. Tapi saya membuat video ini, saya hanya ingin membagikan sedikit ilmu ya teman-teman. Jadi ilmu atau cara. Jadi dinamo yang rusak sekalipun terbakar, mudah-mudahan masih bisa kita perbaiki tanpa mengganti baru ya. Nah, caranya seperti di video ini. Nah, nanti akan kita saksikan bersama-sama apakah berhasil atau tidak ya. Ini akan kita tester ya. Semoga saja ada yang menyambung ya. Oke, kita tes sekali lagi ke bagian kabel yang menyeberang sini ya. Itu menyambung, berarti kabel ini masih menyambung sampai sini teman-teman. Tinggal kita cari bagian yang masuk ke bagian puli yang sini ya, puli terakhir ini teman-teman.
Wah, sudah sebanyak ini nggak ada yang menyambung teman-teman ya. Oke, sekarang akan kita ganti tekniknya ya. Kita cari cara yang terakhir teman-teman. Yang terakhir berarti akan kita buang untuk kutub yang terakhir ini ya. Kita buang satu kutub. Jadi kita akan mengambil jalur sini teman-teman. Kabel yang menyeberang ini akan kita cari. Nah, ini kan masuk ke sana. Kita akan coba memotong di bagian sini teman-teman. Kita akan mencoba membuang satu kutub teman-teman ya. Kita matikan dulu ini. Kita amankan untuk kutub kabel sebelah dalam ya. Jangan sampai terputus teman-teman. Jangan kita buang saja teman-teman. Namanya juga kita mengusahakan barang yang sudah putus ya. Syukur kalau jadi, kalau tidak jadi ya tinggal nanti beli baru, ganti dinamo baru. Nah, ini kabel ini ya yang akan kita cari nanti ya teman-teman. Ini adalah kabel yang menyeberang ya, dari kutub ketiga ke kutub 4 ya. Mana teman-teman? Nah ini ya. Oke, yang lainnya akan kita buang sekalian ya. Kita bersihkan teman-teman. Nah, jadi resikonya dinamo kipas angin yang tidak menggunakan thermofuse seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah terbakar karena dia tidak menggunakan proteksi ya, pengaman ya, jadi langsung gulungannya yang putus ya. Ini akan kita bersihkan dulu teman. Ini akan kita bakar. Kita kerok ya. Selanjutnya akan kita tester dari ujung kanan ya. Nah, yang kanan, ini yang keluar kiri ya. Nah, menyambung ya. Ini yang nyebrang tadi ya, sudah kita dapatkan. Oke, menyambung 298. Dan ada motor lewat ya. Oke teman, jadi sudah ketemu semua. Jadi ini untuk gulungan yang runningnya kita buang satu kutub ya. Jadi akan kita buktikan apakah masih bisa berputar atau tidak.
untuk dinamo ini panas atau tidak ya, nanti akan kita buktikan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyambung ulang ya. Jadi di sini sudah kita dapatkan 3 kabel di bagian dalam ini, dan 1 kabel di bagian luar. Nah ini teman, jadi 4 kabel ya, 4 kanan 4 kiri. Oke teman-teman, karena ini pendek ya, nah jadi akan saya sambungkan dulu ya, kan kita beri tambahan supaya agak panjang, nanti enak untuk mengonek ke bagian sini ya. Ini akan saya sambungkan dengan ini ya. Saya carikan kabel untuk yang kabel tembaga ya, karena ini kabel putih. Nah ini setelah kita sambung ya, kita tambahkan kabel spool ya. Nah, selanjutnya akan saya isolasi ya. Saya berikan isolasi terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini setelah saya berikan isolasi. Oke, selanjutnya kita sampai ke proses untuk penyambungan ke kabel ini ya, ke kabel strum langsung, kabel kapasitor, dan kabel speed. Ini karena kabelnya sudah keras ya, akan saya potong terlebih dahulu teman-teman. Ya, ini sudah siap ya untuk kabel kapasitor. Ini ada 2, terus kabel strum langsung warna hitam, speed 1 warna biru ya, speed 2 warna putih, speed 3 warna merah. Kita sudah siap. Oke, sebentar dulu. Selanjutnya saya akan membuatkan skemanya teman-teman. Nah, jadi seperti ini supaya mudah. Oke. Jadi gulungan spool ini kan tadi terdapat gulungan sebelah dalam dan luar ya. Sekarang kita cari dulu nanti untuk sebelah dalam, kan ada 3 ya. Dalam nanti akan kita tes ya untuk nilai resistensinya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang ketiga ini yang paling banyak ya, berarti untuk di bagian yang starting ya. Ini kabel-kabel speed ya, 2 ini, dan ini starting yang paling banyak, nanti kita cari di sini ya. Selanjutnya untuk bagian luar ya, bagian luar ini ada 1 ya. Nah ini, oke teman-teman. Oke, langsung kita membuat skemanya. Jadi untuk yang luar ya, gulungan luar nanti akan kita berikan tanda R1 ya. Ini saya berikan skemanya dulu ya, R1 seperti ini ya, dan ini R2. Selanjutnya ini untuk gulungan sebelah dalam ya. Oke, nah kelihatan ya. Sebelah dalam nanti akan kita berikan tanda S1 ya.
S1A ya, S1A untuk yang sebelah kanan ya. Nah, untuk sebelah kanan A dan yang sini nanti B ya. S1A S1B ya. Selanjutnya S2A. Nah, ini lilitannya, ujungnya S2B. Nah, satu lagi ya, S3A, kita gambarkan lilitannya, ujungnya satu lagi S3B. Nah, jadi sekarang akan kita cocokkan ya, kita pastikan. Oke dong, langsung akan kita mulai saja. Ini spoolnya, ini skemanya. Nah, akan kita cocokkan. Nah, posisinya kemana ya? Ya, kita cari dulu di gulungan yang sebelah dalam ini nilai resistensi yang terkecil ya. Oke teman-teman, yang pertama ya akan kita cari nilai resistensi yang paling kecil dari ketiga kabel yang sebelah dalam ya. Ini 96 ya, 92, 61 nih. Yang mana teman-teman? Kita pastikan dulu. Nah, ini 69. 69 adalah nilai resistensi yang paling kecil ya. Langsung saja akan kita beri tanda ya. 69 di sini ya. 69. Kita beri tanda S1A. S1A ya. S1A sebelah kanan. Dan S1B sebelah kiri. Nah, oke. Selanjutnya kita cari lagi nilai resistensi yang kedua. Ini 92 ya. Satunya teman-teman. Nah, ini. Oke. Ini 92 tadi ya, 94 ya. Kita pisahkan. 94. Langsung akan kita berikan tanda ya.
S2A sebelah kanan. Nah, seperti ini. S2B sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi tinggal satu lagi ya. Ini yang paling besar nilai resistensinya. Dua, 3, 6 ya. Itu 2, 3, 6 ini berarti ini adalah gulungan starting ya. S3A sebelah kanan. Dan S3B untuk yang sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya untuk kabel yang sebelah luar ya. Jadi berapa teman? Dua, 4 ya. Selanjutnya untuk kabel sebelah luar ya ini teman-teman. Nah, ini kita 297. Oke, sebelah kanan akan kita berikan tanda R1 ya. Ujung sebelah kanan R1. Nah, ini R1 dan sebelah kiri R2. Oke, teman-teman. Sekarang cara untuk menyambungnya. Ini akan saya bereskan terlebih dahulu. Cara untuk menyambungnya teman-teman. Jadi yang pertama adalah R1 ya. R1 ini teman. R1 ini akan kita jadikan kabel PLN langsung dan kapasitor. Kita cari kabelnya. Selanjutnya kita akan mencari speed ketiga adalah speed yang paling kenceng ya, atau high speed. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari untuk speed ketiga ya. Ini adalah speed yang paling kenceng atau high speed. Ini akan kita cari untuk R2, kita gabungkan dengan S1A. Mana R2? Nah, ini R2 ujung sebelah kiri ya. Kita gabungkan dengan S1A. Ini teman-teman. Nah, sini. Kita lepaskan untuk labelnya ya. Kita gabungkan ke kabel warna merah adalah speed 3 ya. Oke, kita gabungkan dari R2 ke S1A ya. Kita satukan dengan kabel warna merah teman-teman. Nah, ini jadi speed nomor 3 ya, speed yang paling kencang. Selanjutnya untuk speed yang nomor 2 ya. Nah, kita ambil dari sini teman-teman.
speed nomor 2 adalah S1B kita gabungkan dengan S2A, teman-teman. Mana S1B? S1B sebelah kiri ya. Kita gabungkan dengan S2A. Ini teman-teman, S2A di sini dia. Nah, S2A ya. Kita copot labelnya. Dan S1B. Nah, ini teman-teman. Kabelnya warna apa ya? Untuk speed kedua, nah, kabelnya warna putih, teman-teman. Untuk kabel speednya warna putih. Nah, sekarang tinggal speed ke 1. Jadi ke speed ke 1, ini kan tinggal ini, teman. S2B dengan S3A. Ya, S2B dengan S3A, teman. Nah, di sini. Jadi kabelnya warna biru ya. Untuk speed ke 1 warna biru ya. Nah, habis, teman-teman ya. Ini sebelah kanan habis ya. Tinggal 1 sebelah kiri ya. Tinggal sisa 1 S3B ya. Jadi S3B kita dapatkan untuk kabel kapasitor satunya ya. Nah, kapasitor yang tadi kan sudah mendapatkan kabel strum langsung. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah selesai ya. Oke, teman. Jadi untuk polanya seperti ini supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya ya. Jadi gambarannya sudah seperti ini tadi ya. Tinggal kita akan menggambarkan polanya. Nah, jadi ini kita tarik turun ya. Turun ke sini. R2 ditambah S1A menjadikan speed ketiga. Nah, di sini bisa kita catat ya. R2 ditambah S1A ini menjadi speed 3. Selanjutnya S1B ditambah S2 ya. Kita tarik turun saja, teman-teman. Ya, speed 2 ya. Nah, jadi tinggal kita tarik turun S1B ditambah S2. S1B ditambah S2A menjadi speed 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini S2B ditambah S3A speed 1. S2B ditambah S3A menjadi speed 1. Dan ini S3B ya. S3B kapasitor. Dan ini yang atas tadi ya. R1 ya. R1, teman-teman. Tuh. R1
Nah, R1 adalah kapasitor dan PLN atau setrum langsung ya. Nah, R1 adalah kapasitor dan PLN atau kabel setrum langsung ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Mungkin akan saya sebentar teman-teman. Gimana supaya kelihatan semua? Akan saya lebih jauh ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman supaya tidak lupa bisa di screenshot ya. Seperti ini ya. Nah, sederhana ya. Cuma seperti itu. Mudah untuk menghafalnya. Oke, sekarang kan kita rapikan ini teman-teman. Tinggal kita rapikan. Jadi sebelum kita solder, kita pastikan ya bahwa skema ini, kita menggunakan skema seperti ini sudah menyambung semua ya. Kan kita tester ya. Untuk pengetesannya seperti biasa, dari kabel setrum langsung ya. Ini kan sudah menggandeng semua setrum langsung. Kita tester ke speed ya. Ini speed 1 ya. Nyambung teman-teman ya. 406 ya, kelihatan ya. Ke speed 2. Nyambung ya. 339 ke speed 3. Nah, makin turun ya. Benar ya. 407 343 297. Oke. Selanjutnya untuk kedua ujung kapasitor ya. Kita ambil dari sini saja karena di sini sudah diisolasi ya. Sini dan sini ujung kapasitor. Oke, menyambung ya. Selanjutnya untuk lebih kuat ya, akan kita solder teman-teman. Teman-teman, jika selongsongnya masih bisa kita pergunakan, masih bagus, tidak ada salahnya kita pergunakan lagi ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal proses pengikatan. Ini akan kita ikat ya. Oke teman-teman, jadi ini ya, setelah saya ikat, saya rapikan, jadinya seperti ini ya. Tinggal kita rapikan ujungnya ya. Nah, jadi sekarang tinggal saatnya kita untuk merakit atau memasangkan untuk casingnya ya. Ini casingnya teman-teman, kan saya berikan pelumas dulu ya. Di bagian as dan bagian pinggirnya sini ada busa ya.
Oke, teman-teman. Nah, jadi cara memasangnya perlu diperhatikan untuk kabel ini ya. Kabel sambungan ini, konekan ini berada di sebelah belakang ya. Ini kan casing sebelah belakang karena ini gearboxnya ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan untuk rotornya ya. Kita bersihkan dulu teman-teman rotornya. Nah, selesai teman-teman ya. Jika asnya masih seret ya putarannya ya, bisa kita ketok di bagian casingnya sini. Nah, sudah enteng ya. Nah. Jadi sekarang tinggal saatnya kita tes putaran. Tapi sebelum itu akan saya berikan bendera terlebih dahulu teman-teman ya. Kita akan mengetahui dinamo ini berputar atau tidak. Sekalian juga untuk arah putarannya ya, jika dinamo ini mau berputar, arah putarannya ke kanan atau ke kiri. Dan seharusnya memang arah putarannya ke kanan ya, searah jarum jam. Ya kan, ini saya nolkan dulu ya. Akan saya colokkan ya ke listrik. Oh, langsung ke speed 1 teman-teman. Alhamdulillah, berarti langsung nyala ya. Nah, ini 0 di sini. Kita ulangin. Speed 1 ya. Speed 2 makin kenceng ya. Speed 3. Nah, untuk putarannya ke kanan ya. Benar ya. Nah, kenceng teman-teman, kuat ya. Oh, sangat kuat ya. Speed 3. Sampai nggak kuat kita untuk menghentikan pakai tangannya. Wah. Oke teman-teman. Jadi perbaikan kita tadi dari kipas angin yang terbakar dan akhirnya kita buang satu puli ya, atau satu kutub ya, karena kita cari untuk bagian yang putus tidak ketemu, akhirnya kita buang. Dan setelah kita rakit kembali, alhamdulillah berarti masih mau berputar ya. Oke, kita matikan saja. Oke, jadi seperti itu ya video ini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, tapi nanti akan kita buktikan video sedikit ya. Setelah saya rakit ke bagian kaki-kaki dan jaring-jaring serta baling-balingnya, setelah saya tes selama 1 jam, akan saya videokan di akhir video ini. Proses perakitan ya teman-teman ya. Kita rakit terlebih dahulu.
Nah ini teman-teman, ini setelah saya tes ya selama 1,5 jam ya, masih aman ya, nggak ada bau-bau gosong ya, aman teman-teman. Jadi putarannya ini speed 1 ya, kita tambahkan speed 2 ya, makin kencang teman-teman, speed 3. Nah, jadi tetap normal ya untuk kecepatan putarannya, terasa tetap normal ya.